Assalamualaikum anak-anak bunda yang hebat dan saleh-salehah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bagaimana anak bunda? Apakah sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tentang sumber bunyi. Tapi sebelumnya, apakah masih ingat apa itu pengertian bunyi? Ya, betul. Bunyi adalah energi yang dapat kita dengar. Sekarang kita akan mengetahui sumber-sumber bunyi. Contoh sumber bunyi yang pertama adalah pita suara manusia. Nah, suara yang kita keluarkan itu berasal dari getaran pita suara. Jika pita suara menyempit, maka dihasilkan suara yang tinggi. Tetapi jika melebar, maka dihasilkan suara yang rendah. Sumber bunyi yang kedua adalah garpu tala. Bagaimana caranya garpu tala dapat menghasilkan bunyi? Yaitu ketukan garpu tala ke sebuah benda keras. Maka garpu tala akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Sumber bunyi selanjutnya adalah alat musik. Coba perhatikan gambar berikut ya, macam-macam alat musik. Terus sumber bunyi selanjutnya adalah mesin bermotor. Kalian pasti pernah dengar kan suara motor? Bagaimana anak-anak bunda? Apakah sudah paham tentang sumber bunyi? Jika sudah paham, maka kita akan membahas tentang bunyi dapat merambat. Pertama, bunyi merambat melalui udara. Coba dengarkan kicauan burung ini. Dikarenakan bunyi dapat bergetar, maka udara di sekitar bunyi juga bergetar. Nah, bergetarnya udara akan ditangkap oleh telinga dan menggetarkan gendang telinga. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Misalnya, kaleng yang kita pukul akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya, yaitu lumba-lumba yang dapat berkomunikasi dengan sesamanya karena bunyi dapat merambat di dalam air. Perhatikan video berikut ya. Bagaimana anak-anak bunda? Apakah masih semangat? Coba sekarang bunda tes. Ada berapa sumber bunyi? Kemudian, bunyi dapat merambat melalui media apa saja? Terima kasih banyak untuk anak-anak bunda yang sudah menjawab. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang berjudul pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Yang pertama, pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras seperti batu, kayu, kaca. Ternyata ada dua macam bunyi pantul. Yang pertama, gema. Contohnya, kamu berteriak di sekitar tebing pegunungan. Kamu akan mendengarkan gema. Gema itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Yang kedua adalah gaung. Contohnya, kamu berada di daerah atau di ruang kosong, maka kamu akan mendengarkan bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian. Setelah kita membahas tentang pemantulan bunyi, selanjutnya kita akan membahas tentang penyerapan bunyi. Ternyata bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak loh. Contohnya karpet, busa, ataupun karet. Nah, benda-benda ini biasanya digunakan pada gedung bioskop karena ketika kita menonton agar tidak terganggu suara dari luar. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang sumber bunyi, bunyi dapat merambat, pemantulan bunyi, dan penyerapan bunyi. Bagi anak-anak bunda yang belum paham, silakan tonton video ini berulang kali.